Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Madza fi Sya'ban, Sayyid Muhammad menjelaskan bahwa pada bulan Sya'ban terdapat peristiwa penting. Di antaranya adalah perubahan arah kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Al-Razi dalam tafsir Al-Kabir atau Mafatih Al-Ghaib menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menginginkan perubahan tersebut karena Baitul Maqdis dianggap sebagai kiblat orang Yahudi. Dalam permintaannya kepada malaikat Jibril, Rasulullah menyatakan keinginannya untuk menghadap Ka'bah, dan akhirnya wahyu turun memerintahkan perubahan arah kiblat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Mengapa Rasulullah tidak menyukai jika arah kiblat orang Muslim sama dengan orang Yahudi? Syekh Fakhruddin Al-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib melanjutkan, pertama, dulu orang-orang Yahudi berkata, Muhammad sebelumnya berbeda arah kiblat dengan kita, lalu ia mengikuti kami. Andai saja tidak ada kami, pasti ia tidak tahu akan menghadap ke arah kiblat yang mana. Kedua, Ka'bah merupakan kiblat bagi Nabi Ibrahim. Ketiga, menurut Rasulullah, jika arah kiblat ke arah Ka'bah, hal ini bisa menyentuh hati orang-orang Arab, sehingga mereka mau masuk Islam. Keempat, kiblat Rasulullah menginginkan kemuliaan untuk masjid yang ada di kota beliau, kota kelahiran baginda. Tafsir Al-Kabir, Juz 4 halaman 121. Secara detail, pergantian kiblat terjadi pada hari Selasa di pertengahan bulan Sya'ban. Abu Hatim Al-Basti mengatakan, orang Muslim pernah sholat menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. Hal ini berdasarkan perhitungan Rasulullah tiba di Madinah pada Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi untuk mengganti arah kiblat ke Ka'bah pada hari Selasa pertengahan bulan Sya'ban. Lihat Madza fi Sya'ban, halaman 10. Hikmah pergantian arah kiblat. Setiap apa yang Allah ubah pasti memiliki hikmah di baliknya. Salah satu momen penting dalam sejarah Islam adalah perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke Ka'bah di kota Mekah. Pertanyaannya, apa hikmah di balik perubahan ini? Menurut para mufassirin, perubahan arah kiblat merupakan ujian bagi keimanan seseorang. Orang yang benar-benar beriman akan mentaati instruksi tersebut tanpa kritikan. Sementara mereka yang imannya masih lemah, mungkin merasa ragu dan meragukan konsistensi Nabi. Meskipun terasa sulit meninggalkan kebiasaan menghadap Baitul Maqdis, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dalam konteks ini, sebagaimana firman-Nya. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Masjid Al-Aqsa menduduki posisi istimewa dalam Islam, dikenal karena kemuliaan yang diungkapkan oleh Nabi. Berdasarkan kutipan dari buku sejarah dan keutamaan Masjid Al-Aqsa dan Al-Quds, penamaan Masjid Al-Aqsa disampaikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa diketahui alasan spesifik di baliknya. Para ulama, meskipun tidak mengetahui alasan langsung dari Allah, telah menelaah makna di balik penamaan Masjid Al-Aqsa. Secara etimologis, kata Al-Aqsa diartikan sebagai yang paling jauh, merujuk pada jarak yang signifikan dari Masjidil Haram. Seolah dikatakan bahwa Masjidil Haram merupakan masjid yang paling dekat, sementara Masjid Al-Aqsa yang paling jauh. Adapun keduanya saling berhubungan secara agama, kaidah, keberkahan, serta dalam ibadah sholat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Masjid Al-Aqsa dalam surat Al-Isra ayat 1. Artinya, Maha Suci Allah.
yang telah memperjalankan hambanya, Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha mendengar lagi, Maha melihat. Diketahui, ayat ini menerangkan tentang peristiwa Isra Miraj oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Isra yakni perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Sementara Miraj yaitu perjalanan beliau dari Baitul Maqdis ke langit, menukil buku Isra Mi'raj dan permulaan masuk Islamnya kaum Ansyar oleh Muhammad Ridha. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslim dalam sholat. Sebelum Rasul beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah, beliau mendirikan ibadah sholat dengan menghadap ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Bahkan 17 bulan setelah hijrah dan difardukannya sholat 5 waktu pada peristiwa Isra Miraj, beliau dan umat Islam kala itu masih mengarah ke Masjid Al-Aqsa di sholat mereka. Dalam riwayat Bara bin Azib, ia berkata, kami mengerjakan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke arah Baitul Maqdis, maksudnya sesudah hijrah, selama 16 bulan atau 17 bulan. Kemudian kami dialihkan ke arah Ka'bah. Barulah sesudah rentang waktu tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk memindahkan kiblat ke Ka'bah di Masjidil Haram, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Hadits keutamaan Masjid Al-Aqsa. Selain menjadi kiblat pertama umat Islam, Masjid Al-Aqsa punya sejumlah keistimewaan lain yang Rasulullah ungkap melalui sabdanya. Mengutip buku Shalatul Mu'min karya Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani dan buku Fiqih Sunnah Jilid 1 susunan Said Sabiq, berikut keutamaan Masjid Al-Aqsa dalam hadits. 1. Masjid kedua yang dibangun di bumi. Artinya, dari Abu Dzar, ia berkata, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, kemudian yang mana lagi? Beliau menjawab, Masjid Al-Aqsa. Aku bertanya lagi, selang berapa lama keduanya dibangun? Beliau menjawab, 40 tahun, tetapi dimanapun kamu mendapati waktu sholat, maka kerjakanlah sholat, karena tempat itu sebagai masjid. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, pahala sholat di Masjid Al-Aqsa sebanding dengan 500 kali sholat. Artinya, melaksanakan sholat di Masjidil Haram, pahalanya sebanding dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Sholat di masjidku, Masjid Nabawi, pahalanya sebanding dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Sedang sholat di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, pahalanya sebanding dengan 500 kali sholat di masjid yang lain. Hadits riwayat Bazar, Ibnu Huzaimah dan Thabrani dari Jabir bin Abdullah. Ketiga, satu dari 3 masjid paling utama dalam Islam tidak boleh menggemarkan perjalanan kecuali ketiga masjid, yaitu masjidku ini, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Keempat, diampuni dosa bagi orang yang sholat di Masjid Al-Aqsa. Nabi Sulaiman alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa orang-orang yang sholat di Masjid Al-Aqsa diampuni bagaikan anak yang baru dilahirkan. Kedua perkara yang pertama telah diberikan kepada Sulaiman, dan aku berharap ia juga diberikan yang ketiga. Hadits riwayat Ahmad, Nasai, Ibnu Majah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.